Kita pernah bangun kilang baru nggak? Janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menilai PT Pertamina kurang proaktif dalam membangun kilang baru. Padahal pembangunan kilang baru dibutuhkan untuk meningkatkan produksi bahan bakar minyak dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM yang membebani kas negara. Seperti apa penjelasan lengkap Purubaya terkait hal ini? Dan benarkah kita sangat bergantung impor BBM dari Singapura? Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Purubaya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Selasa 30 September 2025. Ia menilai PT Pertamina malas membangun kilang baru lantaran tidak adanya penambahan kilang baru selama beberapa tahun belakangan. Padahal pembangunan kilang baru dibutuhkan untuk meningkatkan produksi BBM dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor BBM yang membebani kas negara. Purubaya juga mengungkapkan janji Pertamina untuk membangun 7 kilang baru dalam 5 tahun pada tahun 2018 silam, namun kini tak kunjung direalisasikan. Padahal saat itu terdapat investor asal Cina yang menawarkan untuk membangun kilang baru. Dengan tawaran, Pertamina harus membeli produk mereka selama 30 tahun pertama. Lalu setelah itu, kilang tersebut menjadi milik Pertamina sepenuhnya. Namun tawaran itu ditolak oleh Pertamina karena sudah merencanakan pembangunan 7 kilang baru itu. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Adapun kritik Purubaya terhadap Pertamina ini berawal dari aduan BUMN tersebut kepada DPR. DPR mengatakan Pertamina merasa Kementerian Keuangan belum membayar uang subsidi dan kompensasi energi pada 2024. Namun Purubaya membantah klaim tersebut dan mengklaim pihaknya sudah melunasi tagihan itu. Ia bahkan menduga uang tersebut tersangkut di Pertamina. Sebagai informasi, pada APBN 2025, pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7% dari pagu tersebut. Fakta mengenai Indonesia yang mengalami ketergantungan impor BBM dari Singapura ini bukanlah hal baru. Pada Mei 2025, Menteri SDM Bahlil Lahadalia pernah mengungkapkan hal serupa. Bahkan Bahlil menyebut 50% kuota impor BBM Indonesia berasal dari Singapura. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya kapasitas kilang minyak Singapura jika dibandingkan dengan Indonesia? Mengutip data yang dirilis Lembaga Informasi Energi milik pemerintah Amerika Serikat, Energy Information Administration, kapasitas kilang minyak di Singapura mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari. Setidaknya ada 3 kilang minyak besar yang beroperasi di Singapura. Ketiganya yakni Shell Pulau Bukom Refinery dengan kapasitas 500.000 barel per hari, ExxonMobil Jurong Island Refinery dengan kapasitas 605.000 barel per hari, dan SRC Jurong Island Refinery berkapasitas 290.000 barel per hari. Sebagai perbandingan, kapasitas kilang Cilacap atau RU4 Pertamina yang merupakan kilang terbesar di Indonesia adalah 348.000 barel per hari. Dengan kapasitas sebesar itu, Singapura mampu mengolah minyak bumi yang diimpor dari Asia Tenggara dan Timur Tengah untuk kemudian diolah menjadi BBM siap ekspor. Tak heran jika Singapura juga tercatat sebagai negara pengekspor minyak terbesar ketiga di dunia. Sebagian besar ekspor minyak tersebut dikirim ke Indonesia, Malaysia, dan China. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, sepanjang 2017 hingga 2022, impor BBM dan turunannya dari Singapura selalu mencatatkan volume di atas 10 juta ton per tahun. Misalnya, pada 2010, 2021, dan 2022, volume impor berturut-turut 10,46 juta ton, 10,33 juta ton, dan 10,94 juta ton. Bahkan pada 2017, volume impor BBM dari Singapura mencapai 15,84 juta ton. Jumlah impor BBM dari Singapura ini setara dengan 3 kali lipat impor BBM Indonesia dari Arab Saudi, negara penghasil minyak terbesar di dunia. Selain Singapura, impor BBM Indonesia paling besar berasal dari Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Uni Emirat Arab, Australia, Korea Selatan, dan Qatar.
Keputusan ini akhirnya menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa BUMN produsen BBM ini tak kunjung menambah kapasitas produksi dengan membangun kilang baru, mengingat permintaan publik terus meningkat? Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya?